Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, izinkan saya membuka masker. Ya, senang sekali saya bisa kembali beribadah di tempat ini setelah sekian lama Bapak Ibu Saudaraku ya. 1,5 tahun, minggu depan itu tepat 1,5 tahun kita mengalami pandemi. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahkan mungkin ini menjadi sejarah bagi hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku, yang nantinya kita bisa ceritakan kepada anak cucu kita di kemudian hari, bagaimana sebuah pandemi yang melanda seluruh negeri, bahkan hampir seluruh bangsa di muka bumi ini. Ya, menimbulkan sebuah era baru, menimbulkan sebuah kebiasaan baru. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, 1,5 tahun ya kita dipaksa ya terpisah. Ya, yang biasanya kita bisa salaman dengan menjabat tangan, kita jadi salaman online. Yang biasanya kita bisa dengan leluasa beribadah, seolah-olah kita dibatasi ya dengan batas-batas tertentu. Saya yakin dan percaya ini adalah ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi kita. Nah, saya ingin mengambil tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah hidup yang bertransformasi. Saya yakin dan percaya masa-masa ini adalah sebuah masa di mana Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk sesuatu yang akan terjadi jauh lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa dan di doa pagi, saya diingatkan tentang sebuah kepompong. Kepompong adalah fase di mana perubahan-perubahan hidup terjadi. Ya, mulai dari telur sampai menjadi kupu-kupu. Dan saya yakin dan percaya hari-hari ini adalah masa-masa kepompong di mana kita sedang dibuat untuk berdiam diri, di mana kita sedang dibuat untuk seperti dibatasi dengan hal-hal yang luar biasa. Ya, sebelum saya melanjutkan khotbah kita, saya ingin bertanya kepada setiap kita. Ada yang tahu di mana letak telur dari ulat? Ada yang tahu enggak? Di bawah daun. Ya, mungkin ketika kita melihat gambar itu, sebenarnya ulat tidak pernah bertelur. Yang bertelur itu kupu-kupu. Ya, yang bertelur itu kupu-kupu. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu Saudaraku bahwa fase kepompong adalah fase berdiam diri. Untuk apa? Untuk terjadi perubahan yang sangat drastis. Bahkan kalau kita belajar tentang metamorfosis, saudaraku, kita mengetahui bahwa ada perubahan bentuk yang luar biasa. Dari ulat masuk ke dalam kepompong dan menjadi kupu-kupu, ada sebuah perubahan bentuk yang luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar tentang itu Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya terjadi perubahan yang luar biasa atas setiap hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ayat ini sudah sangat populer bagi kita Bapak Ibu Saudaraku. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, Paulus menulis surat di Roma kepada jemaat yang sebenarnya tidak terlalu dia kenal, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Paulus kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya, dia mengutarakan bagaimana itu dosa, bagaimana bahwa hukuman atas dosa, kemudian ada kabar baik, bagaimana dosa itu bisa dikalahkan, disembuhkan oleh karena Kristus Yesus. Dan itulah pengajaran-pengajaran sebelum Roma pasal 12. Dan dia mengingatkan di Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebenarnya ini adalah jawaban dari supaya itu bisa terjadi, kita harus melakukan yang ada di pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku. Pasal kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya akan fokus di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimanakah kita menghadapi masa-masa atau fase kepompong? Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada setiap kita. Poin yang pertama di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Masa-masa ini, saudaraku, adalah masa-masa pembelajaran. Ya, masa kepompong, masa berdiam diri adalah masa-masa untuk kita belajar. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa itu padanan katanya adalah mirip, bukan sama, ya, tetapi mirip, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi serupa, jangan kamu menjadi mirip aja nggak boleh, Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi sama. Ya, mirip aja kita tidak boleh. Apalagi sama. Ya, dunia hari-hari ini mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Ya, ada satu yang terjadi luar biasa hari-hari ini, dan gereja sedang berpacu bersama-sama dengan dunia. Ya, ada sistem dunia yang sedang dibangun hari-hari ini, dan itu luar biasa, saudaraku. Dan Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam hal apa? Dalam hal pemikiran kita. Dalam hal apa? Dalam hal kebiasaan atau sikap kita. Saudaraku, dalam masa kepompong ini ada 2 hal sebenarnya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, ketika kita sendiri. Saudaraku, kadang kalau orang sendiri, itu kita bisa merenungkan segala sesuatu tentang hidup kita. Baik di masa lalu, maupun di masa sekarang. Dan yang sering sekali terjadi adalah, ketika kita berdiam diri, ketika kita lagi sendirian, sering sekali pikiran kita dibawa kepada masa-masa lalu, di mana apa? Di mana kita dikecewakan. Di mana kita mungkin disalah mengerti, di mana mungkin kita menerima kata-kata yang luar biasa menyakitkan hati kita. Inilah masa di mana kita berdiam diri. Hati-hati. Itulah sebabnya dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tadi malam saya dapat WA
Ada cucu PA saya di luar pulau di Lampung, itu kirim WA pada saya, Mas, tolong kami kirimi video-video yang berisi tentang kesaksian atau tentang pengajaran-pengajaran tentang keselamatan. Saya tanya kenapa? Dalam masa-masa ini, di lingkungan di mana saya ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Pindah kepada keyakinan lain. Kenapa? Karena kecewa, karena mungkin ketika di dalam masa-masa dia berdiam diri, dia mengingat, dia mengingat masa-masa lalu, dan masa-masa itu menguasai dia. Menguasai dia. Dan dia melihat, oh seolah-olah Tuhan tidak menolong. Seolah-olah Tuhan tidak menolong. Dan akhirnya apa? Cucu PA saya bilang, banyak di antara mereka meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Karena apa? Pikiran dunia diizinkan masuk dan menguasai pikirannya. Tetapi ada kabar baik, Bapak Ibu Saudaraku. Ada hal yang kedua, ketika kita menyikapi masa-masa kita berdiam diri. Kita mulai sering berdoa dengan anggota keluarga. Kita mulai sering membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Dan ada banyak kesaksian juga yang kita dengar. Ya, terjadi hal-hal luar biasa terjadi justru di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Itulah sebabnya Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, mirip aja jangan. Karena konsekuensinya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudaraku. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia hari-hari sedang dalam tanda kutip memuridkan lewat apapun yang ada di internet. Dunia sedang memuridkan. Ya, kalau kita kan sama seperti dunia, saudaraku, kisah yang diceritakan oleh cucu PA saya bisa terjadi. Oleh karena itu hati-hati. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku. Masa-masa di mana Tuhan mengizinkan kita berdiam diri adalah masa di mana untuk kita berubah oleh pembaruan budi kita. Berubah oleh karena pembaruan budi kita. Ketika saya membuka Alkitab New Living Translation, dikatakan di sana bahwa frasa ini dikatakan demikian. Let God transform you into a new person, katanya. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Saudaraku, di sana dikatakan, izinkan Tuhan mentransformasimu ke dalam manusia baru. Ya, dengan perubahan pola pikir. Dan itu sebenarnya yang dimaksud dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dalam bahasa Yunani, berubahlah itu sama dengan metamorfosa yang tadi saya katakan di awal. Terjadi perubahan bentuk dari ulat masuk ke dalam kepompong dan berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Dari ulat yang kehidupannya begitu luar biasa. Kalau saya beberapa
minggu yang lalu anak saya itu diajar, karena saya mendampingi, saya jadi ikut belajar tentang metamorfosa. Metamorfosa itu ada dua, metamorfosa sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang dimaksud dari kata ini, berubahlah dari Roma 12 ayat 2 adalah metamorfosa sempurna, seperti yang dialami oleh kupu-kupu. Terjadi perubahan yang luar biasa. Dari seekor ulat yang tadinya ya, kemarin diajarkan di situ ketika saya mendampingi anak saya, bahwa pekerjaan ulat itu makan, makan, dan makan. Dia begitu lahapnya makan, tidak pernah berhenti. Dan itu cenderung merusak. Oleh sebab itu ketika Pak petani melihat ulat pasti disemprot, saudaraku. Karena apa? Karena merusak daun. Daunnya dimakan sedemikian rupa hingga habis. Itu adalah fase ulat. Nah, kita belajar yang dimaksud dengan berubahlah adalah apa? Kita diizinkan masuk dalam fase ya dari ulat yang ketiga, masuk dalam fase namanya fase kepompong. Dan ketika saya pelajari Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam fase kepompong ini luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Di sana dikatakan bahwa ulat itu akan membungkus dirinya dari makanan yang dia makan, kemudian dibungkus dan dia akan berdiam diri di situ dalam fase kepompong selama sekitar 12 hari. Waktu yang sangat lama. Sementara untuk menjadi kupu-kupu dan hidup itu sekitar hampir sama, saudaraku. Tetapi dalam masa kepompong itu dibutuhkan waktu 12 hari. Nah, pada fase kepompong inilah ulat meninggalkan atau lebih tepatnya menghancurkan dirinya atau menghancurkan tubuhnya dan mulai membentuk struktur baru. Ulat menghancurkan dirinya dan mulai membentuk struktur baru untuk menjadi sebuah atau seekor kupu-kupu. Ya, ulat akan mencerna tubuhnya sendiri hingga menyisakan bagian-bagian tubuh yang penting saja untuk digunakan pada struktur kupu-kupu. Ya, Alkitabiah sekali Bapak Ibu Saudaraku. Bukankah Yesus berkata, engkau tidak akan layak menjadi muridku kalau engkau tidak menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri itu apa? Berbicara tadi, mungkin keinginan-keinginan kita harus kita selaraskan dengan keinginan Tuhan. Dan untuk ulat menjadi kupu-kupu, dia dikatakan dia harus mencerna, menghancurkan dirinya, mematikan bagian-bagian yang tidak penting untuk fase ke kupu-kupu. Ya, dia menghancurkan dirinya. Dan struktur tubuh yang penting ini bernama imaginal disc. Namanya imaginal disc atau cakram imaginal. Nah, cakram imaginal itu adalah kumpulan sel, ya, kumpulan sel. Dari cakram imaginar inilah mulai tumbuh struktur tubuh kupu-kupu. Ya, harus dihancurkan dulu. Harus dihancurkan dulu hal-hal yang tidak penting atas tubuh ulat, dihancurkan untuk terjadinya struktur baru, yaitu struktur tubuh kupu-kupu. Cakram imajiner ini berisikan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sampai menjadi kupu-kupu. Dan proses ini harus berjalan dengan alami, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa ada campur tangan manusia. Ya, pernah suatu saat saya membaca artikel karena pada waktu fase di mana kepompong akan menjadi kupu-kupu, ya kemudian muncul kepalanya dan dia bergerak begitu rupa seperti mengalami kesulitan yang luar biasa, sehingga ada seorang anak berusaha menolongnya, membantunya. Dengan apa? Membuka kepompong itu, sehingga kupu-kupu yang masih muda ini bisa keluar. Tetapi apa yang terjadi? Kupu-kupu itu keluar, tapi tidak lama kemudian dia mati. Karena apa?
Karena ada zat-zat yang seharusnya dia lepaskan. Ada zat-zat yang dalam cakram imajiner tadi, yang seharusnya, imarginal tadi harus dilepaskan. Dihabiskan untuk dia menjadi seekor kupu-kupu. Ya, tapi dengan bantuan si anak ini, di akhirnya kupu-kupu itu tidak lama kemudian mati. Karena tubuhnya terlalu gendut. Karena seharusnya dia melepaskan cairan-cairan tersebut untuk keluar dari kepompong dan menjadi seekor kupu-kupu. Saudaraku, izinkan Tuhan memproses kita dalam fase kepompong ini. Untuk kita tidak keluar dengan cara kita sendiri. Untuk kita tidak keluar dengan metode-metode kita sendiri. Tidak. Tetapi izinkan justru kita harus menghancurkan diri kita. Kita harus mulai menyelaraskan kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan. Ini masa-masa yang tidak enak menurut daging kita. Tetapi ketika kita menurutinya, Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat yakin dan percaya. Seperti itulah kupu-kupu. Dari seekor ulat yang tidak disukai oleh manusia. Ada di sini yang suka dengan ulat? Boleh angkat tangannya? Ya. Hampir setiap kita di sini tidak suka dengan yang namanya ulat. Karena apa? Geli. Karena apa? Gatal. Dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia sudah masuk dalam sebuah proses yang luar biasa yang namanya kepompong. Dengan proses yang alami luar biasa, dia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu. Menjadi pribadi yang lain seperti yang di New Living Translation dikatakan. Ya. Let God transform you into a new person. Menjadi manusia baru, menjadi pribadi baru. Dari ulat, kemudian menjadi kupu-kupu. Pribadi yang menyenangkan, pribadi yang dinanti-nantikan. Siapa di sini yang suka kupu-kupu? Boleh angkat tangan? Ya, setidaknya lebih banyak dari yang tadi ya. Tadi waktu saya tanya siapa yang suka ulat, nggak ada yang angkat tangan. Tapi ketika saya tanya siapa yang suka kupu-kupu, mending ada banyak yang angkat tangan. Artinya apa? Artinya apa? Ya, menjadi pribadi yang lain. Menjadi pribadi yang lain. Ini masa-masa kita untuk belajar. Untuk kita menjadi pribadi yang lain. Yang selaras dengan Kristus. Ya, yang setujuan dengan Kristus. Ya, dikatakan di situ berubahlah oleh pembaruan budimu. Sebenarnya budimu, budi akal budi di sini ada kata yang lebih tepat yaitu adalah pikiran atau cara pikir kita. Berubah. Dan minggu lalu Pak Oscar menyampaikan tentang apa? Tentang berbicara tentang belief. Beliefnya harus berubah Bapak Ibu Saudaraku. Kepercayaan kita harus berubah. Ya, mulai kita percaya kepada firman-Nya, bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Itu yang harus terus kita gumuli dan harus kita hidupi. Karena apa? Itu tidak pernah salah. Firman itu tidak pernah salah Bapak Ibu Saudaraku. Teori-teori manusia, pandangan-pandangan manusia, bahkan pandangan teologi-teologi manusia mungkin bisa salah. Tetapi firman Allah tidak pernah salah. Itulah sebabnya kalau kita baca dari terjemahan NLT dikatakan di sana bahwa yang bisa mengubah pikiran kita adalah Tuhan. Ya, let God transform you into a new person by changing the way you think. Pikiran kita yang diubahkan Tuhan. Karena pada dasarnya kita tidak bisa mengubah pikiran kita. Kita akan gagal ketika kita mengubah pikiran kita. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan yang mengubah pemikiran kita, itulah yang dinamakan yang namanya metamorfosa tadi. Ulat masuk ke dalam kepompong, diproses sedemikian rupa. Diproses sedemikian rupa.
menjadi pribadi yang baru, yaitu kupu-kupu. Kerjanya juga beda, makanannya beda. Kalau ulat merusak tanaman, ya, ulat tidak disukai oleh orang, tapi kupu-kupu, dia bisa menyerbuk bunga-bunga. Dan apa hasilnya? Hasilnya buah yang luar biasa. Makanannya kupu-kupu adalah madu. Makanannya adalah hal-hal yang manis. Bukan lagi merusak tanaman, tetapi makanannya adalah hal yang manis. Bapak Ibu Saudaraku, mari dalam fase ini, ya, dalam fase ini izinkan Tuhan terus berbicara di dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan terus berbicara. Saya banyak belajar, saudaraku, apalagi ketika kemarin saya mengalami isolasi mandiri, itu masa-masa belajar. Ya Tuhan, ampuni saya, aku ternyata masih seperti ini. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Itulah proses di mana kita mematikan. Si ulat menghancurkan tubuhnya dan mengizinkan hal-hal yang ilahi yang muncul dalam hidup kita. Amin. Amin. Ini dalam fase yang luar biasa, saudaraku. Tidak semua orang bisa masuk dalam fase ini. Tadi saya katakan ada dua hal dalam fase ini. Kita bisa merenungi diri kita dan menyalahkan diri kita. Diingatkan akan masa lalu kita sering dimarahi orang, kita sering disalah mengerti orang, dan lain sebagainya. Tetapi poin yang kedua adalah masa untuk kita belajar. Untuk kita apa? Menghancurkan diri kita. Menghancurkan segala keinginan-keinginan kita. Yang seringkali itu tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga. Poin yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kemudian poin yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan poin yang ketiga, kita menjadi mengerti kehendak Allah. Kita jadi mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Dan Paulus mengajarkan itu kepada jemaat di Roma. Dan juga kepada kita hari-hari ini. Untuk kita bisa mengerti kehendak Allah. Untuk kita bisa mengerti kehendak Allah apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ya, sama dengan poin-poin yang di awal saya katakan. Untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dan kita berubah oleh pembaruan budi kita. Dan itu yang ditegaskan Paulus kepada jemaat di Roma. Karena jemaat di Roma adalah jemaat yang tidak begitu dikenal oleh Paulus. Sehingga Paulus harus menyampaikan hal-hal dasar di sana. Supaya apa? Supaya jemaat di Roma kuat. Supaya jemaat di Roma hidup benar. Dan jemaat di Roma ya mengalami Kristus seutuhnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang bergerak. Ya. Kita mulai meresponi apa yang harus kita tanggalkan. Apa yang harus kita matikan, saudaraku. Tidak ada pilihan lain. Ketika kita akan masuk kepada fase yang baru, fase kupu-kupu atau hidup yang baru, tidak ada cara lain kecuali kita mematikan daging kita, mematikan keinginan-keinginan kita yang selalu berlawanan dengan Allah. Dengan sadar. Dan kita mau, ya Tuhan, aku mau seturut dengan Engkau. Dengan segala proses yang Tuhan izinkan, aku mau seturut dengan Engkau. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita semua melewati fase kepompong ini, ada sesuatu yang luar biasa, yang sering kita doakan di dalam mobilisasi doa. Akan ada apa? Kegerakan baru terjadi. Akan ada apa? New revival terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan fase ini adalah masa persiapan bagi kita.
Untuk kita menyambut the great revival itu. Ya. Kalau kita buka YouTube Bapak Ibu Saudaraku hari-hari ini, satu hari katanya, terjadi pertobatan-pertobatan yang luar biasa terjadi. Oh, bukankah itu kabar yang menggairahkan kita? Bukankah itu kabar di mana doa-doa kita yang kita naikkan, Tuhan sedang jawab. Tuhan sedang mulai bekerja. Dan ketika kita mendengarnya, pasti hati kita bersuka cita. Tapi syaratnya tadi, saudaraku, mulai kita menghancurkan kedagingan kita. Mulai kita menghancurkan hal-hal yang berbau menentang kehendak Allah. Dan dengan sadar, kita masuk ke dalam hal-hal yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Ya, kita akan sama-sama menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang lain yang dinantikan banyak orang. Orang-orang menunggu saatnya anak-anak Allah dinyatakan katanya. Saatnya saudara dan saya dinyatakan dan ditunggu oleh banyak orang. Kemarin malam, istri saya sharing, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dia merawat pasien, tiba-tiba ada pasien yang cerita gitu ya. Ya, kemudian disampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pasien ini akhirnya mengaku, saya dulu itu anak Tuhan. Lah sekarang, gitu. Saya tahu maksud saya? Ketika sekarang, tahu maksud saya kan? Kemudian didoakan. Kemudian dia berkata, ada banyak lagi Bu, orang-orang yang seperti saya. Ya, istri saya bilang, boleh dikumpulkan, boleh dipanggil, nanti kita sama-sama. Supaya apa? Supaya orang-orang yang terhilang kembali kepada Tuhan. Itu maksud Allah. Mengapa Tuhan izinkan kita masuk dalam fase kepompong. Siap Bapak Ibu Saudaraku?